Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, 3142. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya Pejuang Karyawan, karena saya sendiri masih karyawan. Nah, ini lanjutan dari video sebelumnya. Kalau sebelumnya itu membahas tentang persaingan lowongan kerja, tentang admin, tentang apa kemarin, HR personalia, accounting. Sekarang kategorinya ganti lagi ke manufacturing, lebih ke operator atau welding atau dan lain sebagainya. Gimana sih persaingan di manufacturing ini? Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke job street untuk melihat persaingan seberapa banyak untuk lowongan di manufacturing. Oke, di sini langsung di aplikasinya job street ya, langsung dicari lowongan. Di sini saya mau lebih spesifikasi lah, ke wilayahnya ke wilayah Cikarang saja, ketika cari Cikarang. Kemudian untuk semua spesialisasi saya ganti ke manufacturing ya, jangan di yang lain nanti malah jadi beda arti ya. Manufacturing ya. Oke, manufacturing untuk wilayah Cikarang saja. Cari lowongan. Oke, di sini ada 78 lowongan ya. Dan di sini ada tanggalnya 7 Juli jam 2. Oke, kita bahas dari awal dulu ya. Di sini paling atas itu ada Japanese speaker. Mungkin saya bahasnya untuk satu page saja udah 20 lowongan ya. Untuk part selanjutnya nanti tak sambung di video berikutnya. Oke, dari Japanese speaker ini apa nih? Assurance operator, kita coba cek ya. Gajinya lumayan bro, 6 juta sampai 7 juta. Belum lagi lemburan kali. Oke, kita lihat di sini melamarnya ada berapa. $173 untuk posisi Japanese speaker quality assurance operator. Panjang banget. Cikarang ya. Di sini ada 173 pelamar. Ya, ini di Juli ini berarti masih sedikit lah, soalnya masih postingannya baru kemarin ya, jadi yang melamar baru sedikit. Kalau teman-teman mau melamar boleh langsung melamar, soalnya ini baru 173 di bulan Juli. Nah, kalau teman-teman ngelamarnya di bulan 2020 bulan Desember ya udah lewat ya kan. Kalau di bulan Juli ini sekitar 173 ya, minggu pertengahan bulan ini ya. Nah, di sini ada 173 dengan gaji yang diharapkan paling kecil adalah 1.500.000 paling kecil dengan pengalaman 2 tahun. Lulusannya SMU. Kita cek gaji yang diharapkan paling besar 10 juta bro. Ini posisinya logistik, gaji 10 juta dengan pengalaman 10 tahun. Wah ya lumayan ya. Lumayan bro. Oke, dengan gaji paling kecil 1,5 juta dan gaji paling besarnya adalah 10 juta ya, dengan pengalaman 10 tahun. Ini banyak, lumayan juga ya. Oke, itu aja untuk Japanese speakernya di RGF HR Agent Indonesia. Nah, sekarang kita skip ke PT lainnya. Nah, ini ada Total Prime. PT Total Prime ini operator welding atau welder. Oke, kita cek. Persyaratannya minimal pendidikan bla 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 bla, itu segitulah ya. Ditayangkan 7 Juli baru minggu kemarin ya. Kita cek berapakah yang sudah melamar. Masya Allah 1200 ini baru 7 Juli ya kan, 7 Juli minggu kemarin. Ini ya bulan apa? Baru kemarin lah ya, udah 1200. Wah, ini saingannya teman-teman berat ya, berat. Apalagi ini kalau dipanjer sampai akhir bulan. Wah, ini bisa nambah lagi ini. Ini tanggal 14 baru semingguan ya. Udah 1200. Ini akhir bulan udah meledak lagi ini nanti. Dengan gaji yang paling kecil yang diharapkan ini posisi staf administrasi. 1 juta pengalaman 0. Ini kemungkinan baru lulus kuliah. Di sini sarjana S1.
S1 1 juta bro, sayang nih kuliahnya ya, gara-gara persaingannya ketat. Oke, kita cek gaji yang diharapkan paling besar sekarang ya, welder. Jret, ini ada 4 miliar nih, kadang ngaco nih, ini mungkin kelebihan nolnya ya. Di sini welding 11 juta 27 tahun, wah kayak KPR ya. Welding 11 juta, gaji yang diharapkan 27 tahun, udah kayak KPR beneran. S1 pula, wah lumayan ya, lumayan bro. Oke, jadi untuk operator welding di PT Total Prime ini ada 1228 pelamar ya, saingannya terlampau banyak ya, banyak banget. Tapi ada yang lebih banyak, di admin kemarin ada yang 4000, kalian bisa cek di video sebelumnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, PT Kelly. PT Kelly, Plant Warehouse Manager 20 juta bro. Coba kita cek, ini kira-kira yang lamar berapa nih? 20 juta sampai 26 juta, Masya Allah 353, mantap. Dan ada yang jadi store manager, gajinya 1 juta, pengalaman 21 tahun. Woi, yang bener aja bro. Kemudian gaji yang diharapkan, jret, 15 juta ya untuk operator manager KAM and sales manager, 12 tahun ya pengalamannya ya, sarjana S1. Oke lah, lumayan, 353 udah lumayan tinggi ya. Cuman kalau untuk manajer ini persaingannya menurut saya walaupun pelamarnya ada 300, cuman kan yang namanya manajer nggak sembarangan ya, mungkin lebih sedikit lagi yang diseleksi sama si HRD-nya dari PT Kelly ini ya teman-teman. Kalau semua posisinya pernah jadi manajer apa gitu, bisa melamar ini, masih ada kemungkinan, soalnya kan nanti seleksinya berdasarkan pengalaman manajer ya, soalnya gajinya lumayan bro, 20 juta minimal. Oke, kita lanjut ke maintenance assistant manager di food industry, RCF lagi, agen ya, 11 sampai 12 juta. Kita cek pelamarnya ada berapa. Di sini ada accounting inventory 2,5 juta, pengalaman 1 tahun ya, 1 tahun, level pendidikannya SMU. Di sini ada 143 pelamar, berarti ada 143 persaingan untuk maintenance assistant manager RCF HR agent. Coba kita lihat gaji yang diharapkan paling besar. Wow, Masya Allah, pro recruitment 25 juta 23 tahun. Ini kayak KPR rumah bener ini, 20 tahun semua. Ngeri. S1 kebanyakan teman-teman, S1. Wah teman-teman, kalau semua kuliahnya sampai S5 ya, wah ini agak beruntung dikit ya, tapi kayaknya nggak ada. Oke, dengan persaingan 143 masih ada kemungkinan ya, kemungkinan bisa masuk interview ya, soalnya baru sedikit sih. Oke, kita lanjut ke PT selanjutnya, tukang bubut manual Cikarang, hanya yang memiliki pengalaman bubut manual. Nah ini teman-teman yang suka bubut-bubut ya, bubut-bubut lumayan ini kalau udah pengalaman manual. Tapi ya kita cek, 16 Juli ini kayaknya belum mendapatkan kandidat. Ada 546 pelamar untuk posisi ini. Wah, dengan gaji paling kecil adalah 1 juta untuk pengalaman 10 tahun warehouseman. Wah, ke 1 juta 10 tahun. Kemudian gaji yang diharapkan adalah paling besar 9 juta untuk operator dan pengalaman kerjanya 7 tahun. Nah ini kalau teman-teman sebagai tukang bubut ya lumayan saingannya, ada 546 ya operator di sini ya, jadi agak berat. Tapi kalau namanya bejo ya kita nggak ngerti ya, namanya bejo mau 20.000 pelamar ya bisa aja masuk kandidat kan. Oke, kita lanjut ke PT JAC Indonesia, QA atau QC Assistant Manager. Kita cek ada berapakah pelamarnya. Cuman 8 pelamar bro. Lah cepet, ini kapan bro? 14 Juli, hari ini ya, hari ini baru 8 pelamar. Ini kalau teman-teman nonton pas tanggal segini, tanggal 14, dan seminggu kemudian kemungkinan masih masuk kandidat ya.
masuk kandidat. Gaji yang paling kecil adalah 6,5 juta, pengalaman 6 tahun, level pendidikan S1, dan paling besar adalah Business Development Manager 24 juta, pengalamannya 21 tahun, Magister. Wah, ini masih sedikit ya, soalnya baru diposting hari ini ya, hari ini. Ini kalau dilihat bahasa Inggris kabeh, mantap lah. Nah, ini ada minimal 5 tahun ya pengalamannya, pengalaman 5 tahun. Oke, kita lanjut ke PT Indolacto, Indofood CBP, Indomilk Production Manager. Kita lihat pelamarnya, kayaknya sih banyak. Baru diposting ya, baru 29. Baru 29 teman-teman ini. Wah, ini lumayan ya, 29 pelamar ya. Kalau teman-teman semua menonton video ini pas lewat bulan Juli ya, kemungkinan udah dapat kandidat ya. Kalau enggak, pelamarnya lebih banyak. Ini tanggal 14 Juli ini 29 yang baru masuk hari ini lagi. Ini cepat-cepatan ya. Dengan gaji paling kecil adalah 4 juta, dan gaji paling gede adalah 8,5 juta dengan pengalaman 10 tahun. Oke, masih sedikit ya. Oke, kita lihat untuk PT yang selanjutnya, Quality Control QC ya, PT Geraha Bumi Hijau, 4,7 sampai 5,5. Kita cek. Ini sama nih, ditayangkan 14 Juli. 203 hari ini. Tanggal 14 Juli itu hari ini sudah 203 pelamar yang masuk, dengan gaji paling kecil adalah 2 juta dalam pengalaman 2 tahun ya. Terus gaji paling besarnya adalah 7 juta dengan pengalaman 15 tahun di Business Development. Wah, ini udah lumayan 203. Ini kalau semua sampai akhir bulan, wah lebih banyak lagi ya. Oke, kita next ke PT selanjutnya, QC Manager. Gajinya rentang 10 juta sampai 13 juta. Coba kita cek pelamarnya ada berapa. Baru 25 pelamar saudara-saudara. Wah, ini kalau kalian melamar hari ini tanggal 14 Juli ya, kalian kemungkinan bisa masuk kandidat filternya HRD ya, kayak tadi ya. Lumayan 25 pelamar dengan gaji paling kecil adalah 3 juta. Gaji yang diharapkan adalah 18 juta. Produksi manajer 22 tahun, dan di bawahnya 17.900, 26 tahun. Wah, ini udah kayak KPR rumah ya. Jadi teman-teman kalau baru lihat video ini, harap cepat melamar ya, biar masuk kandidat. Kan namanya orang nyari kerja kan, siapa yang cepat dia dapat dengan kualifikasi sesuai yang dibutuhkan perusahaan ya. Kemudian ada leader production nih, Sodik Nisei, PT Rafken, rentang gaji 6 sampai 7 juta. Coba kita lihat ada berapa pelamar. 137 pelamar dengan gaji yang diharapkan paling kecil adalah 2 juta. 9 tahun lagi. Oke, di sini baru sedikit ya, soalnya baru diposting juga hari ini. Ini teman-teman harus cepat-cepatan kalau kalian menonton video hari ini ya, tanggal 14 Juli. Baru 137, lumayan. Dan gaji yang diharapkan paling besar adalah 17 juta. Yang tadi, yang KPR rumah 26 tahun. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, PT apa nih? PPC Exim Staff. Nah, ini nih. Wah, ini butuh cepat nih, 2 hari. 2 hari. Oke, kita coba berapa yang sudah melamar. Ada 358 pelamar. Dan gaji paling kecil adalah 1 juta. Operator production. Oke, 6 tahun pengalamannya. Dan gaji paling besar adalah 13 juta, pengalamannya 17 tahun. Wih, ini baru posting tapi apa, yang lama udah 358 ya. Lumayan, ini persaingannya lumayan cepat ya, banyak lagi. Ini kalau sampai seminggu kemudian mungkin ya bisa sampai 1000 kali. Oke, kita lanjut ke PT selanjutnya, operator bukan, penanggung jawab teknis Alkes. Oke, kita cek.
baru 58 pelamar. Wah, ini sangat sedikit ya, ini sangat sedikit, baru posting juga hari ini ya. Ini maintenance 2 juta, pengalaman 9 tahun. Oke, gaji yang diharapkan paling besar adalah 7 juta, pengalaman 2 tahun di manufacturing operasi produksi SMU ya. Ini teman-teman bisa langsung melamar ya kalau sekarang lihat videonya ya, soalnya baru sedikit. Oke, kita lanjut ya ke operator produksi. Di PT Mika Taruna ada, Masya Allah, 2050. Wah, Masya Allah, ini berapa? Baru hari ini teman-teman, gila. Hari ini posting tanggal 14 Juli sudah ada 2050 pelamar, baru 1 hari. Waduh, baru 1 hari ya 2050 pelamar, Masya Allah. Ini kalau seminggu kemudian udah kayak apa pelamarnya, dengan gaji paling kecil yang ditayangkan ya 1 juta, pengalaman 5 tahun. Coba kita lihat gaji paling besar. Gaji paling besar adalah 3D designer 8 juta. Ini nggak masuk ya, rata-rata 8 juta ya, pengalaman 5 tahun. Ini sangar banget ya, operator produksi ya, baru 1 hari posting 2050. Waduh, Masya Allah. Ini persaingannya sangat berat teman-teman, berat banget kalau udah segitu tuh, baru 1 hari. Kemudian ada quality assurance PT Reracoen, nah Rirakun ya, Rirakun Indonesia. Kita cek 13 Juli kemarin ya, baru 40 pelamar dengan gajinya 2,5 ya, paling kecil. Terus gaji yang diharapkan paling besar adalah 23 juta. Ini di QA Head 23 tahun ya. Wah, baru 40 pelamar nih, lumayan nih. Quality Assurance Manager. Ini persaingannya masih sedikit ya, baru 1 hari posting segitu. Oke, kita lanjut PPIC Supervisor. Ini tayang 10 Juli ya, 10 Juli. Kita lihat ada 171. Wah, sudah 171. Cuman ini update-nya ya, terakhir dibuka 17. Wah, ini 171. Ini rate masih kecil ya, masih standar, masih ada harapan untuk melamar ya. Soalnya update terakhir 14 Juli baru dibuka lagi, dan gaji terendahnya 3 jutaan. Terus gaji yang paling besar adalah 15 juta, pengalamannya 8 tahun. Ada juga yang 20 tahun. Wih, ini juga ini kayaknya umurnya udah di atas 40 tahun. Oke, kita lanjut di PT selanjutnya. Ada Purchase Staff. Oke, ada 469, Masya Allah, dibuka Juli. Wah, Juli juga nih, ada 469, Masya Allah. Tugas akhir, wah ini anak magang nih, dan gaji 2 juta ya. Terus operator diary 2 juta juga, pengalaman 4 tahun. Kemudian kita cek gaji terbesarnya adalah 9,5 juta dengan pengalaman 12 tahun. Oke, untuk PT Hanes Supply Chain ini ada 469. Ini udah mulai levelnya medium ya, udah banyak. Baru tanggal segini udah 400 pelamarnya, udah berat ya. Berarti kita lanjut ke selanjutnya, Quality Assurance Assistant Manager. Baru 134 pelamar untuk posisi ini ya. Gaji yang diharapkan penyiar radio, Masya Allah, masuk sini juga. Dan gaji yang diharapkan paling kecil adalah 2 juta. Wah, ini banding-bandingan harga ya. Oke, gaji yang diharapkan paling besar adalah 23 juta dengan pengalaman 23 tahun. QA Head. Lumayan ya untuk persaingannya. Ini terakhir hari ini juga dibuka, baru 134. Ini masih sedikit, masih ada peluang untuk melamar. Kemudian selanjutnya adalah R&D Supervisor. Oke, kita cek ada berapa, ditayangkan 9 Juli kemarin ya. Baru 122 pelamar dengan gaji yang diharapkan adalah 3 juta, pengalamannya 0.
quality control pengalamannya 1 tahun. Dan gaji yang terbesar diharapkan adalah 20 juta dengan pengalaman 11 tahun. Engineering designer ya, 122, berarti masih sedikit, lumayan ya, dari tanggal ini nih 14 Juli masih sedikit untuk R&D Sonton. Oke. Kemudian selanjutnya nah ini nih operator, biasanya ini bludak ini. Kita cek operator. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah 3142. Apa bilang operator itu kayaknya lebih banyak juga ya daripada akunting ya. Kemarin tuh kandidat paling banyak itu yang tak lihat di bulan Juli ini adalah admin, itu terakhir 4000-an. Dan ini yang mau menyaingi ya operator produksi 3142. Update terakhir 14 Juli, berarti hari ini ya terakhir dibuka 3100. Dah teman-teman ya, kalau sudah segini ya pelamarnya, teman-teman ya cuman bisa berdoa sama berusaha ya, dan kemungkinannya itu sangat kecil banget ini. Ini baru tanggal segini, ini seminggu kemudian kemungkinan nambah lagi teman-teman. Kita lihat ya, dan ini enggak semuanya bisa dites. Dan gaji 4 ngocok ini 4 miliar. Kamu ini agak lagi packing, bukan operator produksi 39 ngocok juga ini. Paling besar ya ini kalau logikanya ya 10 juta nih engineering ya, pengalaman 5 tahun. Masya Allah 3142, ampun deh, 14 Juli. Aduh, Masya Allah. Terus kemudian ada production assistant Maxis, ini kayaknya banyak juga nih. Kita lihat, Masya Allah 1701 untuk kelamar posisi ini ya. Ampun dah. Dan gaji yang diharapkan paling kecil adalah 1 juta 1000 ya. Update juga pasti 14 Juli ya per hari ini. Dengan paling besar gaji yang diinginkan adalah 20 juta, pengalaman 9 tahun. Dan ada juga nih yang lebih kecil, production food safety QC QE 26 tahun, KPR rumah beneran ini. Dengan gaji yang diharapkan pada lebih kecil 17.900.000 ya, sarjana S1. Ini kemungkinan orangnya udah di atas 30 tahun 40 tahun ya, soalnya pengalaman udah 26 tahun bro. Ya mungkin dia ya kalau umur segini kemungkinan sih dengan production assistant agak berat ya, soalnya tergantung umur ya. Biasanya umurnya sih ada nggak di sini, nggak ada. Biasanya umur tuh di bawah 30 tahun ya, 30 tahun tuh baru ada kemungkinan masih bisa diterima ya, seperti itu. Oke teman-teman, sudah habis untuk page 1, udah 20 menit masalahnya nih ya. Oke, untuk halaman pertama ini tadi yang menyatakan rekor adalah operator produksi. Update per tanggal 14 Juli hari ini 2020 adalah 3000-an pelamar ya. Untuk update 14 Juli, tayang baru Juli juga semingguan. Wah mantap. Jadi teman-teman, aduh saya bingung gimana. Kalau untuk operator memang agak berat teman-teman ya, saingannya tuh banyak banget. Ini baru semingguan posting dan kandidatnya ada persaingan 3000-an, itu yang kemarin. Nah nanti kalau update seminggu lagi lebih banyak lagi, tapi saya nggak tahu nih di Cikarang emang kebanyakan pabrik ya, emang dengan kualitas pabrikan ya emang kebanyakan operator ya. Jadi orang lulus kuliah, lulus sekolah kebanyakan lebih memilih ke operator, seperti itu ya. Jadi teman-teman yang melamar juga di operator ya, perbanyak berdoa dan berusaha ya. Soalnya tadi bisa dilihat sendiri untuk Juli rentang seminggu aja udah 3000 pelamarnya, Masya Allah. Itu seperti itu ya. Oke teman-teman, nanti saya saya lanjut ya, saya lanjut ke video berikutnya. Soalnya kalau satu video dilanjut semua page ini bisa 1 jam lebih ya.
bisa 2 jam lebih, memori saya habis nanti buat ngerekam. Oke, begitu saja. Kalau semua teman-teman ada kritik atau saran atau masukan, silahkan tinggalkan di komentar ya, biar nanti kita ada diskusi atau pakai ya kan, yang bisa sebagai informasi ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan teman-teman subscribe ya, subscribe semua lah, kedua lah ya, kedua like atau share ya, sharenya kalau kalian suka. Kalau semua kalian tidak suka, silahkan tinggalkan komentar jika sukanya di mana, nanti saya revisi lagi gitu, update lagi yang lebih bagus lagi videonya. Seperti itu untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang masih berusaha mencari pekerjaan, saya doakan semoga cepat dapat kerjaannya, diterima kerjaannya. Dan untuk teman-teman yang sedang bekerja, itu saya doakan pekerjaannya tuh lancar ya di kala corona seperti ini ya. Itu saja, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan yang lainnya seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.